Selamat pagi. Pagi. Silakan duduk kembali. Oke, akan saya langsung mulai. Selamat pagi rekan-rekan tim divisi pemasaran. Pagi, Ibu. Terima kasih telah menghadiri rapat bulanan evaluasi pemasaran produk make up Pure Beauty pada bulan ini. Seperti biasa, kita akan mulai dengan pembahasan terkait kendala dan kesulitan yang dialami oleh pemasaran di bidang pada online offline. Mungkin akan saya mulai dengan kendala yang terjadi pada pemasaran offline terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya. Mungkin dari pemasaran produk secara langsung itu kendala yang biasa dialami biasanya sering mengganggu waktu pembeli sehingga pembeli atau konsumen itu menolak atau mengabaikan informasi yang akan disampaikan. Kemudian banyaknya para kompetitor yang bersaing secara langsung saat pemasaran, sehingga kita harus lebih membuat hal yang menarik dan unik bagi para konsumen supaya tetap tertarik dengan produk yang kita buat. Kemudian yang terakhir itu menguras banyak waktu dan tenaga yang besar. Padahal hasil yang diperoleh itu tidak sekali dengan sumber daya yang dikeluarkan. Terima kasih, mungkin itu kendala dari pemasaran produk secara langsung. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Kemudian akan saya lanjutkan dengan kendala dan kesulitan yang terjadi pada pemasaran online. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kendala yang terjadi pada pemasaran secara online, yang pertama adalah kendala pada teknis yang sering terjadi secara mendadak. Kendala teknis secara mendadak ini seperti website yang sering error, website yang lambat jika diakses banyak orang, lalu website yang tidak dapat diakses ketika offline, serta akun media sosial yang sering tersuspend, dan ada juga sampai website yang terkena hack. Selanjutnya ada kendala yang kedua, yaitu banyaknya penipuan di dunia maya ini menyebabkan kepercayaan konsumen ini menurun pada produk yang kita tawarkan secara online. Mungkin itu saja kendala yang terjadi saat pemasaran secara online. Terima kasih atas penyampaiannya. Kemudian apakah dari kalian ada solusi dan saran terkait masalah yang telah kalian hadapi? Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Dari kendala yang telah dialami oleh tim pemasaran offline, mungkin saya dapat memberikan beberapa saran yang bisa dilakukan ke depannya. Yang pertama, kita dapat melakukan promosi secara singkat, tetapi dapat dipahami oleh konsumen dengan baik. Kemudian untuk para kompetitor, kita bisa mengamati para kompetitor atau mempelajari produk baru yang ada di pasaran. Agar lebih menarik, kita bisa memberikan tester kepada para customer. Itu saja saran dari saya. Mungkin dari Ibu Enrika yang memberikan saran lain. Mungkin tambahan dari saya terkait kendala yang ketiga, yaitu menguras waktu dan tenaga. Memang betul hal tersebut merupakan tuntutan dalam pekerjaan kita. Mungkin akan saya sampaikan ke atasan agar bisa menyediakan akomodasi untuk transportasi menuju ke titik-titik pemasaran. Kemudian untuk solusi dan saran dari pemasaran online, apakah ada? Mungkin menurut saya solusi untuk kendala pemasaran online yaitu yang pertama, agar website pemasaran terhindar dari berbagai kendala teknis, bisa dengan cara memilih layanan hosting terbaik, karena hosting itu mempengaruhi performa website, mulai dari stabilitas server, kecepatan website, dan kenyamanannya. Dan untuk kendala yang kedua, untuk meyakinkan konsumen, kita harus mencantumkan alamat lengkap serta kontak person untuk dapat dihubungi konsumen baik lewat chatting, telepon, atau SMS. Menurut saya itu solusi untuk kendala dari pemasaran online. Baik, terima kasih. Mungkin tambahannya akan saya diskusikan terlebih dahulu dengan pihak IT agar kedepannya pemasaran online bisa berjalan lebih baik lagi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa kata-kata sebagai acuan kita sebagai tim pemasaran agar kita dapat bekerja lebih baik lagi.
Dalam penjualan tentu saja ada masa naik dan turun, namun apabila terjadi penurunan tetapi dari kita tidak ada evaluasi dan tidak ada perubahan, tentu saja kita akan stuck di titik itu. Sehingga kita di sini sebagai tim pemasaran dan sebagai tombak dari penjualan perusahaan harus tetap semangat untuk berjalannya operasional perusahaan ini. Kita harus bisa lebih kompak lagi agar hasil yang dapat kita capai sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Bekerjalah dengan baik agar kalian juga akan mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertemukan dengan hal yang baik pula. Sebelum mengakhiri rapat kali ini, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.